Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Civera dari BGSC 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terhadap motivasi belajar siswa SD Bina Insan Thoibah. Dosen pembimbing Elinda Rizkasari, SPD, MPD, penyusun Agustina Nolong Civera, NPM 1954498. Berikut merupakan biodata penyaji, nama, dan riwayat organisasi yang pernah saya ikuti adalah pernah menjadi anggota HMPS PGSD periode 2019-2021, Ketua Komisi 2 Aspirasi MPM Unisri periode 2020-2021, yang terakhir adalah menjadi Ketua Umum MPM Unisri periode 2021-2022. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang dan identifikasi masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media atau perantara. Umumnya, komunikasi antara orang tua siswa dengan guru merupakan salah satu realisasi dan akuntabilitas sekolah untuk mengetahui perilaku dan hal yang dilakukan anak selama di sekolah maupun di rumah, maka diperlukan hubungan dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Anak-anak mempunyai banyak waktu di sekolah pada hari biasa. Setelah itu mereka akan pulang kembali ke rumah, ke keluarga, untuk menghabiskan waktu di rumah pada hari libur. Oleh karena itu, baik orang tua maupun guru harus mengetahui kegiatan anak guna memantau perkembangan mereka. Identifikasi masalah adalah 1. Kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, tidak mengecek tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak mengajak anaknya belajar mengerjakan tugas. Yang kedua adalah latihan soal dan kisi-kisi materi dari UTS yang sudah di-share ke grup WhatsApp, tetapi orang tua tidak menyampaikan kepada siswa sehingga siswa tidak paham materi apa yang akan dikerjakan pada saat UTS. Yang ketiga adalah terdapat permasalahan siswa saat di kelas. Guru ingin mengonsultasikan kepada orang tua terkait permasalahan siswa di kelas karena terhambatnya komunikasi menjadikan permasalahan belum ada jalan keluarnya. Yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi upaya peneliti mengenai upaya meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terhadap motivasi belajar kelas 3 SD Bina Insan Thoibah Surakarta. Selanjutnya adalah berdasarkan latar belakang rumusan masalahnya pada siswa SD Bina Insan Thoibah. 1. Bagaimana bentuk komunikasi antara guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, apa hambatan dalam komunikasi antara guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang ketiga adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan komunikasi guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk komunikasi antara guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah untuk mengetahui hambatan komunikasi dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya adalah pemanfaat penelitian sebagai referensi penelitian untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengajar di kelas sebagai informasi yang dapat menambah ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjalin komunikasi guru dan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yaitu yang secara praktis bagi orang tua dapat meningkatkan keterlibatannya dalam pendidikan anak. Bagi guru, peneliti ini dapat digunakan sebagai langkah untuk menjalin kesinambungan belajar anak dari sekolah ke rumah dan sebagainya. Yang terakhir, bagi sekolah dapat memfasilitasi kegiatan bersama guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teori. Dari pengertian komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang lebih
bertukar informasi dengan satu sama lain yang pada gilirannya mengarah pada saling pengertian dan yang mendalam. Menurut David Canggara 2017, manusia tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Yang B, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kunci pendidikan adalah guru. Berhasil atau tidaknya mengajar tergantung pada bagaimana guru melaksanakan tugasnya. Sebagai guru atau pendidik harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berkat keempat kompetensi tersebut, pendidikan yang baik dapat menghasilkan anak-anak yang cerdas, tangguh, dan cemerlang di semua tingkatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Yang selanjutnya adalah peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendidikan adalah usaha orang dewasa bersama anak-anak untuk membawa perkembangan fisik dan mental mereka menuju kedewasaan. Bentuk pendidikan yang pertama adalah dari keluarga. Anak pertama kali dididik oleh orang tuanya karena orang tua adalah pendidik utama bagi anaknya. Nah, tanggung jawab orang tua juga peran bagaimana orang tua itu bisa mendidik perkembangan dini dari keluarga. Yang dia adalah motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa juga pengertian dari ahli Buit 2001 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal. Kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang mengarah perilaku seorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. 1. Kerja sama orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama orang tua dan guru serta yang dilakukan orang tua dan guru yang melaksanakan kerjasama meningkatkan motivasi belajar siswa di SD di MI Yaul Ulum Manyar, Sekaran, Lamongan. Nah, penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, pengumpulan data, sampel wawancara. Yang digunakan penelitian ini adalah peserta didik, orang tua, peserta didik, dan wali kelas SD 5. Wali kelas 5. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Yang kedua adalah peran komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam meningkatkan motivasi belajar di desa Tanah Tuba. Nah, penelitian ini memaparkan bagaimana peran komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak untuk meningkatkan motivasi belajar di desa Tanah Tuban, Kecamatan Karang, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, yang wawancara ini dengan 4 orang tua yang di desa tersebut. Nah, kerangka berpikir di sini adalah kondisi awal. Peran dalam memotivasi peserta didik merupakan bagaimanakah caranya dari guru maupun orang tua. Yang pertama, dari guru dengan mempunyai semangat dan rasa percaya diri dalam aktivitas belajar, memberikan kepada anak untuk tetap semangat belajar. Yang kedua, memberikan materi dan pembelajaran yang baik dan efektif kepada peserta didik. Orang tua sendiri adalah mengatur anak susah dikarenakan dia selalu asyik bermain HP. Dan yang kedua, dalam memberikan motivasi belajar dapat dikatakan kurang karena orang tua juga sibuk bekerja. Yang kedua adalah tindakan yang pertama ini guru dan orang tua melakukan rapat offline bersama guna membahas terkait pembelajaran yang telah berlangsung, permasalahan apa saja yang terjadi di kelas 3. Nah, selain juga rapat itu dilanjutkan dengan mungkin pembahasan pada grup WhatsApp. Di kelas 3 itu kan ada
grup WhatsApp-nya. Lah, guru itu juga selalu menginformasikan terkait hasil belajar siswa, apakah permasalahannya, kekurangannya apa. Guru selalu memberikan informasi ke grup WhatsApp. Nah, kondisi akhir bahwa komunikasi yang efektif orang tua dan guru ini terhadap motivasi belajar siswa itu sangat mutlak diperlukan. Nah, sangatlah perlu dan adanya kerjasama orang tua dan guru untuk menunjang dan meningkatkan aktivitas belajar demi suksesnya pendidikan. Yang terus ada pendekatan orang tua dan guru mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga adalah metode penelitian waktu dan pentempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SD Bina Insan Toiba yang beralamat di Sekip Kadipaten Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan September sampai Oktober, dan dilakukan di kelas 3. Subjek dan objek penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini, subjek adalah siswa kelas 3 yang berjumlah 25 peserta didik. Objek penelitian adalah meningkatkan motivasi guru dan orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas 3. Data dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: data siswa dengan kemampuan belajar dan prestasinya, faktor-faktor permasalahan yang terjadi, penyataan verbal peserta didik dan guru yang diperoleh dari hasil wawancara sehubungan dengan proses pembelajaran dan pemahaman terhadap materi. Catatan lapangan dari rangkaian kegiatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran selama penelitian. Next, ada sumber data. Sumber data ini diperoleh dari subjek mana yang diperoleh ya. Sumber data penelitiannya adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu informan atau orang yang dapat memberikan informasi terkait data peneliti. Informan dalam penelitiannya adalah peserta didik kelas 3 Bina Insan Toiba, terdiri 14 perempuan dan 11 laki-laki. Hari ini menjadi pertimbangan bagaimana proses faktor keberhasilan dan hambatan dalam pembelajaran. Teknik dan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan tahap yang saja tahapan validasi data. Yang pertama, tahapan pertama adalah tindakan dalam melakukan prosedur penelitian mengacu pada jalanan komunikasi antara guru dan orang tua siswa yang disiapkan. Yang kedua adalah bagaimana implementasi. Observasi ini dilakukan selama pelaksanaan pengukuran untuk mengukur motivasi belajar siswa selama pembelajaran. Yang ketiga adalah referensi. Informan yang diperoleh dikumpulkan dan laporan analisis disiapkan serta motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa diperiksa. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama adalah kemampuan motivasi belajar siswa dengan menggunakan analisis deskriptif komprehensif, yaitu dengan membandingkan hasil sejak dilakukan penelitian. Observasi dengan analisis hasil wawancara dideskripsikan untuk mendukung hasil observasi. Hasil observasi antara komunikasi guru dan orang tua ini juga merupakan subjek setelah dikenai tindakan. Prosedur tindakan yang pertama adalah pengenalan masalah, tahapan persiapan tindakan, tahapan implementasi tindakan, selanjutnya adalah tahapan pengamatan, tahapan penyusunan laporan. Ya, internet adalah dokumentasi saat kegiatan penelitian, ini saat bersama kepala sekolah, saat anak-anak belajar, saat dengan ibu wali kelasnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.